Halo semuanya, selamat datang kembali di kajian kita hari ini. Kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, sangat mendalam dan rasanya bakal menampar kesadaran kita. Kita akan membedah sebuah metafora spiritual yang luar biasa indah, jaring laba-laba. Dan gimana kita harus berani merobek tabir-tabir ilusi di dalam diri kita sendiri. Fokus utama kajian kita ini bersumber dari kebijaksanaan di dalam surat ke-29 Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan tajam buat kita semua. Apakah ibadah kita selama ini cuma ilusi? Pernah nggak sih kalian ngerasa udah rajin sholat, udah banyak berbuat baik, tapi entah kenapa hati itu rasanya masih kosong, hampa gitu? Apakah mungkin kebaikan yang selama ini kita bangga-banggakan justru malah jadi dinding penghalang antara kita dan Tuhan? Ini pertanyaan besar yang bakal menantang banget asumsi kita tentang kondisi spiritual kita sendiri. Nah, untuk menjawab kegelisahan tadi, kita punya panduan diagnostik langkah demi langkah nih. Kita bakal mulai dari mengupas misteri sarang laba-laba, lalu mengenali 7 lapis hijab batin, memahami badai ujian pembuka tabir, ngambil teladan dari para nabi, sampai akhirnya mempraktekkan cara menghancurkan sarang laba-laba tersebut. Kita masuk ke bagian pertama, misteri sarang laba-laba. Kayak yang udah saya singgung tadi, konsep luar biasa ini berakar kuat dari surat Al-Ankabut yang secara harfiah memang berarti laba-laba. Jadi, apa sih sebenarnya hijab batin itu? Sederhananya, ini adalah tabir halus yang menghalangi kita dari Allah. Tapi ironisnya, sering banget kita sangka tabir ini sebagai kebaikan, pencapaian, atau bahkan identitas kita. Metaforanya itu persis banget kayak jaring laba-laba. Secara kasat mata, buat si laba-laba, jaring itu adalah benteng pertahanan yang super aman dan tak tertembus. Tapi kalau kita lihat secara struktural di alam semesta, itu rapuh banget teman-teman. Cukup dengan satu hembusan angin atau sapuan jari aja, boom, semuanya hancur berantakan. Nah, seperti itulah rapuhnya ilusi hijab batin kita. Lanjut ke bagian kedua, 7 lapis hijab batin. Mari kita deteksi bareng-bareng penyakit spiritual apa aja sih yang diam-diam kita jadikan sarang ilusi setiap harinya. Nah, yang benar-benar menarik dari daftar di sini adalah ini tuh bukan dosa-dosa vulgar yang kelihatan jelas di masyarakat kayak mencuri atau menipu. Sama sekali bukan. Ini adalah penyakit spiritual tersembunyi yang menyamar jadi kehidupan sehari-hari, bahkan nyamar jadi ketaatan. Ada goflah atau kelalaian pikiran, ujub di mana kita ngerasa bangga karena udah soleh, ria atau pamer terselubung, ilmu tanpa amal, ibadah tanpa ruh, sampai jebakan kedudukan dan kemewahan yang sering bikin kita lupa daratan. Mari kita bedah lebih dalam salah satu benang yang paling menipu, yaitu hijab kelima, ibadah tanpa ruh. Di ayat ke-45 surat Al-Ankabut disebutkan dengan sangat jelas kalau sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tunggu dulu, disinilah letak paradoks spiritual yang sangat luar biasa. Gimana kalau ibadah yang secara fisik kelihatan sempurna, tapi dikerjakan tanpa ruh, justru malah jadi hijab yang memblokir kita dari Tuhan? Gejala-gejala dari penyakit ini mungkin kerasa familiar banget buat kita. Sholat sih rajin, tapi maksiat jalan terus. Puasa nahan lapar, tapi lisan masih aja suka bohong. Udah punya gelar haji, tapi akhlak dan kepedulian sosialnya nggak berubah sama sekali. Sekali lagi ya, ini bukan buat menghakimi siapapun, tapi saya pengen ngajak kita semua buat benar-benar merenung. Coba deh, tanya ke diri sendiri, apakah ritual ibadah kita tiap hari itu benar-benar melembutkan karakter kita? Atau jangan-jangan itu cuma gerakan fisik yang kosong? Karena jujur aja, ibadah tanpa ruh pada akhirnya cuma sekedar benang laba-laba penipu. Ini ngebawa kita ke sebuah persimpangan krusial. Ada tabrakan antara 2 jenis rumah di sini. Di satu sisi ada rumah laba-laba yang kita bangun pakai ego dan kebanggaan diri kita. Mungkin dari luar kelihatan mengesankan, tapi batinnya rapuh banget dan bakal langsung kolaps pas diuji. Di sisi sebaliknya ada rumah iman yang dibangun di atas pondasi tauhid murni. Rumah ini mungkin nggak mentereng di mata manusia, tapi secara batin dia kokoh luar biasa dan bakal tetap teguh sekeras apapun badai menghantam. Ngomongin soal badai, kita masuk ke bagian ketiga, badai ujian pembuka tabir. Karena pada dasarnya kita nggak akan pernah tahu seberapa kuat rumah kita sampai angin kehidupan benar-benar menerpanya kan. Ini adalah jantung dari keseluruhan surat Al-Ankabut. Coba dengarkan dan resapi kutipan fundamental ini. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan, kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Pesannya itu jernih dan tegas banget. Sekedar mengklaim kalau kita beriman lewat lisan aja, itu nggak akan pernah cukup.
Kita ini sering banget salah kaprah, nganggap kesulitan hidup itu semata-mata sebagai hukuman. Padahal ujian itu adalah instrumen diagnostik mutlak dari Allah. Tujuannya ada 3, buat menguji keaslian klaim iman kita, ngerobek paksa hijab batin yang selama ini nutupin mata kita, dan akhirnya menampakkan secara transparan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang mendustai dirinya sendiri. Kita melangkah ke bagian keempat, teladan dari para nabi. Di sini kita bakal lihat gimana tokoh-tokoh terhebat dalam sejarah menghadapi angin kencang yang robek tabir ilusi duniawi mereka. Dan ini ngelustrasiin dengan sangat brilian gimana ujian itu bekerja buat ngehancurin sarang laba-laba. Coba perhatikan timeline ini. Nabi Nuh diuji dengan kesabaran berdakwah selama 950 tahun tanpa banyak pengikut. Ini ngerobek habis hijab ilusi tentang ekspektasi hasil dan penerimaan sosial. Terus Nabi Ibrahim diuji dengan dilempar ke kobaran api, meruntuhkan hijab bahwa keselamatan fisik itu segalanya. Dan ketika beliau cuma bergantung sama Allah, api pun seketika jadi dingin. Lalu ada Nabi Lut yang diuji lewat keluarganya sendiri yang ingkar, menghancurkan ilusi bahwa ikatan darah pasti menjamin keselamatan. Pada akhirnya, semua tabir duniawi mereka luruh tak tersisa. Sekarang kita masuk ke bagian kelima dan mungkin yang paling aplikatif, menghancurkan sarang laba-laba. Inilah langkah-langkah pembongkaran yang harus kita lakukan secara sadar sebelum badai yang sesungguhnya tiba. Ini dia 5 langkah nyata buat menghancurkan hijab-hijab tadi. Pertama, ubah cara pandang terhadap ujian. Terimalah cobaan itu sebagai cara Allah ngebersihin diri kita. Kedua, lakuin jihad batin, yaitu benar-benar sungguh-sungguh meredam ego kita. Ketiga, jadikan sholat kita lebih khusyuk. Jadikan itu sebagai obat untuk hati, bukan sekedar rutinitas gugur kewajiban. Keempat, berinteraksilah dengan Al-Quran lewat tadabbur. Jangan cuma dibaca lisan, tapi resapi maknanya buat terangin hati. Dan kelima, hijrah. Punya keberanian mutlak buat ninggalin keburukan kebiasaan atau lingkungan yang terus-terusan jadi penutup hati kita. Biar langkah-langkah tadi nggak sekedar jadi teori, mari kita lakuin audit diri. Saya sangat menyarankan kalian buat mempause kajian ini, maksud saya berhenti sejenak kalau perlu dan evaluasi diri dengan sejujur-jujurnya. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah amalku itu beda saat aku lagi sendirian dibandingin saat dilihat banyak orang? Kalau jawabannya ya, hati-hati. Kita lagi terperangkap jaring ria. Apa tindakannya? Mulai hari ini belajarlah merahasiakan amal-amal sunnah kita. Lakuin audit reflektif kayak gini secara berkala buat terus ngebersihin hati kita. Jadi, poin krusial dari semuanya ada di angka ini, 29, surat Al-Ankabut. Mulai saat ini, coba deh jadiin angka 29 ini semacam alarm spiritual di kepala kita. Setiap kali kita mulai ngerasa terlalu bangga sama amal soleh kita, setiap kali jabatan atau uang bikin kita ngerasa tertaklukan, ingat angka ini. Ingat kalau membangun kehidupan yang cuma bersandar pada ego dan ilusi duniawi itu, persis kayak menenun sarang laba-laba. Sangat indah dari luar, tapi sama sekali nggak akan bisa menyelamatkan kita. Sebagai penutup, saya pengen kalian ngebawa pulang pertanyaan yang sangat mendalam ini. Besok-besok, pas kalian lagi ngadepin masalah hidup yang berat, tolong jangan lagi ngeluh, kenapa sih aku diuji sedemikian rupa? Sebaliknya, coba tarik napas dan bertanyalah, hijab mana yang sedang Allah robek melalui ujianku hari ini? Apakah Allah lagi ngerobek kesombonganmu, atau mungkin ilusi rasa aman palsumu terhadap uang? Renungkanlah pelan-pelan. Jadikan setiap rintangan itu sebagai momen berharga buat ngerobohin sarang laba-laba di hatimu dan mulailah membangun rumah iman yang sejati. Terima kasih banget udah meluangkan waktu buat ikutan kajian ini sampai akhir. Selamat merenung dan sampai jumpa.